buat di sini dan kemana kita akan pergi. Sepertinya kita bangun dari tidur setiap pagi dan bermulalah suatu pertunjukan. Tidak perlu bertanya soalan, hanya ikut saja arus masa. Carilah duit sebanyak mungkin dan berusahalah supaya tidak jatuh miskin. Tiru semua yang ditanyakan televisi, dari gaya rambut hingga ke pakaian, dan jangan terlalu berpikir. Berbuatlah seperti yang diberitahu. Nanti jika kamu keliru, pergilah mencari minuman beralkohol. Masih mendengar apa yang difikirkan, maka nyalakanlah radio, di mana kamu akan belajar cara hidup yang bergelimang dengan narkoba, seks, dan rock and roll. Sejujurnya, aku hanya ingin tahu, apakah putaran roda kehidupan hanya kita tumbuh dan menjadi tua? Kehidupan dan kematian hanyalah untuk meninggalkan sebuah rumah yang bahagia dan semua harta dan kekayaan yang akan menjadi milik orang lain. Aku hanya ingin tahu, sebelum peti mati ditutup karena aku tidak sanggup memperdulikan jiwa dan raga. Dan aku tidak lagi bersedia untuk melepas peluang. Ini hanya persoalan kehidupan yang mudah, dan aku hanya mencari sebuah jawaban. Seperti apa yang sedang kita lakukan di sini dan apa tujuannya. Bagaimana kita bisa berada di sini dan siapa yang ceritakan kita dengan begitu sempurna. Dan apabila terjadi apabila kita mati. Apakah kehidupan dunia ini benar-benar berharga? Pertanyaan-pertanyaan tidak pernah kita jawab karena sesungguhnya kita tidak perlu menjawabnya. Tidak ada tujuan utama dalam hidup dan keberadaan kita hanya sesuatu yang wajar. Dan dalam hal ini izinkan aku bertanya, adakah kamu menciptakan diri kamu sendiri atau ada orang lain yang menciptakanmu? Karena kamu adalah makhluk yang sempurna, tanpa cacat dan tak ada bandingannya. Kamu adalah produk dari kecerdasan luar biasa dan aku hanya berpikir rasional. Di mana tiada kamera di dunia ini sebanding dengan kejelasan mata manusia, atau tiada komputer yang dapat menandingi kehebatan otak manusia. Dan jika seluruh dunia bersatu sekalipun, kita masih belum mampu menciptakan walau hanya seekor lalat. Begitu banyak tanda-tanda, tapi kita masih menafikannya. Dan ilmu ilmiah mencoba meyakinkan kita bahwa semua yang ada di muka bumi ini bermula dari ketiadaan. Sebagaimana perjumlahan mudah, 0 tambah 0 tambah 0 tidak akan mungkin memberikanmu hasil 1. Jadi dari mana semua ini datang? Untuk semua yang asli pasti ada pembuat dan penciptanya. Maksudnya satu-satunya sebab kamu nonton video ini adalah karena seseorang telah menekan tombol upload. Kamu percaya pada teori Big Bang, tapi aku lebih mau percaya bahwa dia yang menyebabkan itu meledak. Allah, pencipta segala-galanya bersama segala sesuatu yang bernyawa, yang senantiasa hidup dan menguasai segalanya. Tidak sama seperti ciptaan lain yang melampaui imajinasi kita. Dan tidak, dia bukan seorang manusia dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dia melakukannya sendiri dan dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Seperti halnya produk kepabrikan, dia berikan kita sebuah buku panduan, Al-Quran dan Islam. Dan mohon maaf karena terus membuat kesimpulan, tetapi ini hanyalah satu-satu kemungkinan yang ada. Satu-satunya maka tentang Tuhan ialah tiada Tuhan yang lain melainkan dia. Dan tertinggi secara logikanya, Al-Quran yang tidak ada kontradiksi dengan keajaiban ilmu ilmiah dan sejarah, semua telah diungkapkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Seperti uraian terperinci mengenai embrio manusia. Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. Hingga ke gunung-gunung yang menjadi pasak yang mencekam bumi dari bawah, dan tentang dua lautan yang tidak bercampur dan bergerak di dalam arus yang berbeda, hingga tentang planet-planet yang berada tetap pada orbitnya, pergantian antara malam dan siang sebagaimana mereka berada dalam keadaan yang terapung, dan perkembangan alam semesta dari segala ciptaan yang bermula dari H2O. Kemudian tentang cerita-cerita pada masa lalu dan pemilihan jasad Firaun, mengenal pasti titik paling rendah di muka bumi, di mana Persia telah mengalahkan Roma, tentang cairan yang senantiasa mengalir dan penciptaan makhluk di dalam kantung di antara tulang rusuk dan tulang belakang. Dan tak satu kata telah berubah. Al-Quran masihlah sama. Semua ini telah dapat diketahui sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Di mana manusia tidak pandai membaca dan hanya berbicara apa saja yang malaikat sampaikan. Dan kamu masih tidak percaya? Coba buktikan dengan sesuatu yang mungkin sangat hampir mirip, tapi kamu tidak bisa. Maka kita ambil Tuhan sebagai ejekan dan Rasulnya sebagai lelucon. Muhammad could not read or write.
Segala setiap kitab sebagai legenda dan cita-cita dongeng orang-orang terdahulu. Sepertinya kita hidup mengikut kehendak, keinginan dan harapan. Mengatakan bahwa hidup ini merupakan satu-satunya kehidupan yang pernah kita tahu. Kita akan hidup dan seterusnya mati dan bertukar menjadi tulang belulang. Anda hanya hidup sekali saja. Ketahuilah, selepas rumput mati, datanglah hujan dan dia akan tumbuh semula. Dan Allah telah berjanji akan membuat perkara yang sama untuk kita semua dan bawa kita kembali dari ujung jari hingga ke kaki. Sebagaimana Dia Maha melihat, Allah memperlihatkan kita secara dekat dan tentunya kita akan diuji melalui kekayaan, kesehatan diri sendiri dan segala-gala nikmat yang diberikan. Maka percayalah, yang kita akan pasti dibangkitkan kembali dan dikembalikan kepadanya dan dihitung setiap perbuatan sebagaimana Dia turunkan Al-Quran dan memerintahkan kita untuk membacanya. Daripada perkara jahat dan baik dan segala sesuatu yang diantaranya, kamu sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap semua perbuatanmu itu. Jadi jangan murahkan aku. Kamulah yang menyatakan bahwa Dia tidak akan datang kembali padaku. Aku memberikan kepadamu seluruh kehidupan yang panjang untuk mencari siapa aku. Tetapi kamu terlalu sibuk mengejar sesuatu yang hanya sementara. Oleh karena itu, bacalah dan kabarkan berita-berita kepada semua manusia yang beriman. Tetapi jika kamu tidak percaya, bacalah. Dan jangan jadikan hari kematian menjadi hari pertama kamu ketahui makna kehidupan sebenarnya. Bacalah.